Pas mau memasuki area parkir motor itu, kaca nih, tempat gym itu kaca, bawah parkir motor. Sedikit lagi ini kacanya nih di atas. Ini aku lewat nih, lewat. Pas sedikit lagi mau masuk ke area basement, tak lihat kayak ada orang berdiri di belakang kaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan dan Baby Brenda di Q Mystery, Everyone Has a Story. Kali ini gue akan menceritakan pengalaman waktu lamar kerja di salah satu mall dekat rumah. Tahu kan? tahu. Jangan disebut ya. Ya. Mallnya deket banget dekat rumah ya. buka pintu langsung mall. Kayak lagu dangdut ya. 5 langkah dari rumah. Jadi sebelumnya saya akan menceritakan cerita-cerita yang flashback dulu. Cerita-cerita yang masa lalu. Ya. Kalau untuk yang sekarang, untuk yang cerita-cerita terbaru itu nanti ya. Jadi kebanyakan sih cerita-cerita beberapa tahun yang lalu dulu Non ya. Jadi cerita ini gue alami saat 2014. 2014. Berarti berapa tahun yang lalu ya? Sekarang 2020. 6 tahun yang lalu. Kalau aku tuh pernah kerja di mall sebagai customer service. Hampir berapa ya? 5, 6, hampir 8 tahunan. 8 tahun? Nah, hampir 8 tahunan sebagai customer service. Jadi dari lulus SMA tuh 2002 sebenarnya udah kerja sih. Kelas 3 itu aku jadi part time di salah satu restoran. Part time? Jadi part time di salah satu restoran. Dari kelas 3 sampai mau lulus. Jadi paginya, siang sampai sore jam 5 sekolah. Jam 6 sampai jam 10 malam kerja setiap Sabtu dan Minggu. Berlanjut setelah lulus di tahun 2002 itu ngelamar sana sini nggak dapet. Akhirnya abangku nih punya kenalan. Ini lo ngelamar di sini nih, gue punya kenalan ini nih, dia supervisornya. Ya. Ternyata bener, kantornya ada di Sunter. Pas ngelamar, karena kenal sama HRD-nya, tes juga sih, bukan KKN ya, tes juga lo. Tes ya, ingat. Tesnya banyak banget lagi, susah bener. Psikotes segala macem. Setelah tes beberapa minggu, dapatlah panggilan. Mas, tes kedua ya. Seneng dong. Dari ratusan orang yang lulus, yang terseleksi hanya 25 orang. 25 orang? Dari ratusan orang. Lu bayangin termasuk gue. Ini balik lagi ya. Nggak ada KKN-nya karena memang itu murni tes. Ya, murni tes. Dari ratusan orang yang lulus untuk tes kedua hanya 25 orang. Pulang nih, minggu depannya dapat telepon lagi, Mas. Tes selanjutnya yang ketiga, wawancara. Yang kesaring hanya 5 orang, termasuk aku. dapat. Itu tesnya susah loh. Jadi baru kali. Jadi gini loh. Kita masuk ke ruangan HRD nih. Keren banget ruangan HRD-nya. Masa ada meja biliar. Iya, di ruang HRD ada meja biliar. Terus gini Non. Pas lagi buka pintu, langsung meja biliar. Gue langsung melongo begini. Wow.
keren. Ngamatin kan satu-satu. Dan ternyata itu adalah sebagai uji coba. Duduk yang 5 orang ini ditanya, saya ingin kalian mendeskripsikan pertama kali kalian masuk ke sini apa yang kalian lihat. Udah nggak boleh tengok-tengok lagi, sama HRD-nya udah nggak boleh tengok-tengok lagi. Jadi memang berdasarkan ingatan. Iya, waktu itu kan memang ingatan gue agak sedikit cakep lah. Gue bilang, ya dari pertama kali masuk, Pak Satpam namanya ini 2 orang, saya kenalan. Ngobrol sambil ngopi, makan gorengan. Terus masuk ke parkiran, ada 2 mobil box yang sedang nurunin barang, ada boneka ini juga. Lalu di ruang tengah, di ruang tunggu, ada mbak resepsionis namanya Mbak Ini, gue jabarin. Saat saya masuk nih ke HRD, yang bikin saya tertarik adalah meja biliar, gue gituin. HRD-nya bengong, gila ya ingatan kamu tajam banget, kata HRD-nya gitu. Udah nih orang yang kedua, dia yang saya ingat hanya meja biliarnya aja. Udah lewat, suruh pulang lagi, oke tunggu ya. Nanti saya telepon untuk putusannya kapan untuk tanda tangan kontrak kerjanya. Akhirnya 5-5-nya tuh lulus, termasuk aku. Kantornya di Sunter, karena di salah satu mall Tangerang lagi buka cabangnya, aku dioper dekat rumah, kan alhamdulillah. Alhamdulillah dioper dekat rumah nih, wah seneng banget. Tak kira mallnya itu aman, nggak taunya ternyata wah parah. Jadi pertama kali masuk ke situ nih, hal yang jadi fokus keperhatian aku adalah gudang. Gudang? Kenapa dengan gudang? Ini toko nih, kita lagi nyusun toko. Gudangnya itu ditutup dengan gypsum, tengah-tengahnya dikasih lubang untuk naruh sampah dan barang-barang bekas. Dan gelap banget. Si Kayang kenapa sih dia? Gedek gue deh. Si Kayang, tahu gak? Ya muter. Sebel, cuma dia doang 1 loh. Ntar biar diambil sama ntar malamnya. Oh ini Suro, gue lupa. Kan pada itu. Oh ya udah. Oke balik. Jangan biarin ya. Sadar, kuasain diri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku hanya fokus ke gypsum, bawahnya tuh dikasih lubang khusus buat satu badan gitu loh. Dari awal masuk ke toko itu, nggak tahu, kayak ngeliatin lubang itu aja ada yang aneh. Tapi para pekerja tuh dengan santai masuk. Gue tuh nggak nyaman ngeliatin lubang itu, kayak ada yang manggil sini gitu loh. Tapi gue kita dikelilingin ya ke orang gila ya. Jadi dia tahu nggak sih kayak laba-laba jalan gitu. Itu nanti ya kita bakal nyeritain si Kayang nih. Tapi ntar takutnya dibilang nggak fokus lagi ceritanya. Nah pas lagi kerja itu kita lembur karena besoknya udah opening. 24 jam kerjanya. Pas aku lagi nyusun barang, kebuka nih, yang gudangnya kan tadi ditutup pakai triplek ya. Ditutup pakai triplek, tiba-tiba kebuka, plak gitu loh, kayak ada yang dorong. Refleks aku nengok begini. Kedengaran lagi suara kayak sini masuk gitu. Tapi aku coba nggak untuk nurutin, nggak menghiraukan. Udah nih selesai, nyusun barang selesai 24 jam. Pas opening karena kecapean gue pingsan. Karena baru pertama kali itu kerja ya. Sampai 24 jam terus pingsan. Enggak istirahat sama sekali. Gak istirahat. Sedangkan di perjanjian hari pertama masuk harus full selama opening. Karena ada surat dokter dan gue dehidrasi berat. Dikasihlah keringanan. Untuk istirahat selama 2 hari. 2 hari. Grand opening gue nggak masuk, lagi rame-ramenya. Udah tersusun rapi nih. Yang gudangnya ditutup rapi lagi.
Tapi yang namanya gudang kan masuk di gini deh. Ya. Ketek gua. Jangan di belakang, keliling aja ya, terus keliling. Tadi tahunya. Terus keliling. Jadi pas setelah pingsan dirawat 2 hari sakit, masuk kerja, barang datang nih. Pas barang datang siang-siang padahal ya, itu sekitar jam 2-an. Jam 2 siang. Ditaruhlah di gudang itu gitu loh. Dan gue pertama kali masuk gudang. Oh, cok. Baru mulai padahal ya. Cuma satu loh dia, ya, cuma dia doang ya. Nan, kata manajerku, taruh tuh di gudang. Pak saya sendirian nih pak, gelap banget loh. Ya taruh emang ada apaan? Dia tuh nggak tahu gitu. Kalau Kakak nah wajar sih. Nah, jadi pas naruh barang, masuk gudang, tiang. Di tiang ada yang berdiri, ada yang begini. Di tiang satu ada yang rambutnya panjang. Di tiang kedua ada anak kecil. Di tiang ketiga ada yang hitam-hitam. Tiang keempat ada yang hitam lagi. Di tiang kelima, apa ya, pokoknya banyak itu loh. Jadi ini tiang, di setiap tiang tuh ada yang nungguin. Kayak pos ronda. Naruh barang gue sambil nunduk. Permisi gitu. Nyusun, plek. Habis disusun gue langsung lari. Dus, pintu gudang gue tutup kencang-kencang. Brak gitu kan. Manajer nanya, ada apa Nan? Pak besok lampunya ganti yang lebih terang. Emang ada apa sih? Ganti yang lebih terang. Pelit banget sih. Gue gituin kan. Toko besar, lampunya dikit bener. Itu kan gudang dan gak apa-apa. Ya yang namanya gudang, itu kan perbatasan sama salah satu departemen store. Jadi gudangnya itu berbatasan dengan departemen store. Dan waktu pertama kali launching, semua karyawan departemen store-nya itu, bukan semua sih, hampir separuhnya, kesurupan. Serius. Toko kita opening nih. Dia juga opening. Setengah dari pramuniaga ya, atau apa sih? Kalau yang pelayan toko tuh. Ya pramuniaga lah ya. Kesurupan. Gara-gara? Ya nggak ngerti. Tapi yang anehnya, yang di toko doang pada nggak kesurupan. Itu doang yang di departemen store. Sampai rame itu. Sampai rame banget. Akhirnya udahlah. Ditanganin, termasuk gue juga ngikut ngobatin ya. Ngobatin beberapa orang itu, 2 atau 3 atau 5. Ngobatin 5 orang. Ditenteng 1. Temennya ngeliat. Kena. Akhirnya itu toko pas lagi grand opening, lagi rame-ramenya malah ngurusin pramuniaga yang kesurupan. Gak mau disebut ya, jangan sebut ya. Pokoknya adalah. Sekarang udah sepi banget mallnya. Kesian. Kalah sama mall yang di depannya. Udah tuh. Itu kejadian di mall yang pertama. Aku dimutasi. Dimutasi ke mall yang kedua. Di daerah arah mau ke Serpong. Yang gue paling sebelnya gitu non, kalau lagi di oper pasti deh toko-toko yang baru mau buka. Toko-toko yang Iya jadi tokonya tuh belum beres, masih berantakan gitu loh. Capek tau nggak? Ya harus nyusun barang-barang segala macem. Dan ya itu sama mallnya serem juga. Yang tak ceritain ke channel sebelah, lagi nyari makan sama temen. Ada cewek jalan di lorong dari arah food court. Kita kira berdua tuh orang, katanya nembus lift. Perempuan nembus lift, berdua balik badan langsung lari. Gobloknya gue ngikut lari lagi. Di mall yang baru itu, aku tuh hampir berapa tahun ya, 1 tahun apa 2 tahun gitu. Karena ada konflik. Biasalah, orang kerja pasti ada konflik, cari muka. Gue paling gak demen tuh
orang yang cari muka. Cari muka tapi kerjanya nggak ada sama sekali. Ya nggak ada effortnya sama Iya, nggak ada effortnya sama sekali, cuma cari muka dan di depannya ngomong apa, di belakang ngomong apa tuh paling nggak demen. Perempuan sama laki-laki. 3 orang deh, perempuan, laki-laki, sama supervisornya. Sampai sekarang tuh gue masih inget banget. Dendam kali ya, nggak boleh. Halo untuk kalian bertiga sekarang. Masih kontekan? Enggak, kemarin ada yang coba-coba follow, nggak gue follow back. Gue udah gini coba nyapa semua. No. Ingat ya, aku disakiti oleh kalian. Doa orang yang tersakiti dijabah, dikabul. Nih jadi pas lagi di mall yang dimutasi nih, nggak taunya mereka bertiga udah kayak teriak wek-wek. Teman dekat gitu loh. Yang udah klop banget. Udah gitu. klop. Dan aku taunya setelah banyak yang cerita. Dia mah ini memang udah CS-an dari toko-toko sebelumnya, bertiga terus, nggak mau dipisah. Pantesan. Ya namanya kerja di mall, customer service, ya kan harus selalu bersih gitu kan. Pas gue lagi cuci muka, gue izin nih ke teman gue, sebut aja namanya M ya. M, gue cuci muka dulu ya, muka gue berminyak banget nih, gue gituin. Sok ganteng lo, kata dia. Gue diem aja. Karena gue kesel, lu punya masalah apa sih sama gue? Sinis banget dari kemarin. Enggak ada masalah apa-apa. Gak usah sok cakep lo, kata dia. Gak usah sok rajin kalau kerja. Dan memang gue kerja memang harus rajin. Gak rajin ya gak digaji. Yang gue keselnya tuh kalau gue lagi kerja, kalau lagi gak ada manajer nih, dia cuma ngeliatin aja. Manajer datang, tak. Sok sibuk gitu ya. Oh, kadang-kadang juga kalau gue lagi kesel, gue banting-bantingin semua barang di depan dia. Pas gue selesai cuci muka, gue ngeringin muka. Gantengan gue kali daripada lo. Dia ngomong gitu. Itu emosi gue langsung naik. Gue dalam hati ngomong begini. Sampai kapan sih kegantengan lo bertahan? Dalam hati gue gitu loh. Sambil ngeliatin dia sini. Sampai kapan sih kegantengan lo bertahan? Jam 5 kita pulang. Besoknya si M sama gue nih harusnya satu shift. Si pagi. Tiba-tiba. Dulu waktu masih zamannya SMS ya. Masih zamannya SMS. Dia SMS ke gue. Nan, maaf ya, gue pagi ini gak bisa masuk. Gue kecelakaan. Beneran kecelakaan? Kecelakaan. Nelpon lah ke telepon toko nih. Pak maaf saya gak bisa masuk, saya kecelakaan kemarin pas pulang kerja kemarin. Itu setelah gue ngomong sampai kapan sih kegantengan lo bertahan. Kita ngebesuk dia nih. Tahu nggak apa yang terjadi? Apa? Sebelah kanan mukanya, seluruh sebelah kanannya besot semuanya. Wah. Lecet semuanya. Jadi kayak cacat gitu. Cacat. Gue sempat nyesel sih. Gue ngomong begini. Masih ganteng nggak lo gue gituin. Jahat lo ngomong apa nih emang? Dia sempat marah. Makanya gue bilang, ini gak ada yang abadi, gue gituin. Ini gak ada yang abadi semua. Dia maafin gue ya semenjak itu dia minta maaf, dia ngomong, kesian sih, bukan cacat, jadi dia naik motor. Pas naik motor, ada polisi tidur, kecepatan tinggi, dia gak sadar. Mental keseret jalanan, kena aspal. Jadi keseret gitu loh. Sebelah kanannya dari pipi sampai kaki lecet semuanya. Dan ninggalin bekas. Kesian juga sih gue sebenarnya. Makanya ya pesannya, doa orang yang dizolimi akan dikabulkan. Tapi jangan ditiru. Dijabah tapi jangan ditiru. Udah tuh. Satu nih temen gue yang cowok. Kejadian. Yang kedua, yang perempuan. Gue tuh sebel banget kalau ingat sampai sekarang. Awalnya manis di depan gue. Gak taunya dari belakang tuh nusuk gitu loh. Paling gak suka orang kayak gitu. Nusuknya kayak gimana? Kerjasama enak nih. Pas di belakang ngomongnya enggak gitu loh. Ngomongin yang enggak tentang kakak. Ya gue kerjanya beginilah, gue kerjanya gitulah.
bukannya sombong ya. Selama aku kerja tuh, aku tuh selalu dapat karyawan dengan best perform, terus selalu dapat bonus, selalu dapat nilai A. Dan ya bukannya nyombong, itu juga lumayan. Gaji utama kan 2.500.000. Bonus 1 juta. Tiap tanggal 15 dapat bonus lagi 2 juta. Nah, ngiri kali dia tuh. Kalau lagi kerja sama nih, satu shift sama si kasir, gue ngomong deh tuh kerjanya kasir. Si cewek ini kan kasir. Gue kan customer service-nya. Kerja sama, ngomong begini, pas pulang gue diomongin begini. Gue kesel juga dong. Saking gue keselnya. Paling-paling juga kehidupan rumah tangga lu berantakan. Dia kan udah nikah kan. Oh, dia udah nikah. Udah nikah. Akhirnya dicurhat, ya Ninan suami gue gini. Ya mulut lo sih Ngomong munafik, gue bilang. Gue tahu lo ngomong apa di depan, di belakang ngomong apa, gue tahu kayak gitu. Udahlah. taunya kakak ada yang kasih tahu. Akhirnya banyaklah laporan tentang gue kerjanya begini, gue kerjanya begitu. Ternyata si supervisor ini juga sama. Ngerjain gue biar gue gak betah di toko itu gitu loh. Gue bertahan selama beberapa bulan. Gue udah gak sanggup kan. 6 bulan. Udahlah akhirnya gue gak masuk, dikasih surat panggilan. Gue masuk, tapi gue udah gak nyaman dengan mereka semua. Gue udah gak nyaman. Yaudahlah akhirnya gue resign. Nganggur tuh selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun hampir 2 tahun. 1 tahun. Ya. Di tahun 2014 dipanggil lah nih di salah satu, gue gak mau nyebut ya. Pokoknya untuk jaga perpustakaan. Di 2014 dipanggil untuk jaga perpustakaan. Yang biasanya gue megang gaji dalam 1 bulan minimal 6 juta gitu ya. Maksimal 6 juta. Hanya gajian 500.000. Iya. Biasa megang gaji 6 juta, hanya megang uang 500.000. Wow. Cobalah yang namanya rezeki kan. Bertahan dulu, pas bertahan panas. Emang dari tadi udah panas. Pas bertahan nih dengan gaji 500.000. Padahal ibu udah biasa ibu dikasih segini, dikasih cuma segini. Ya gue juga mikir sih, kan aku nih tulang punggung ya. Belum bayar listrik. Belum jajan keponakan. Belum keponakan sekolah. Kan gue juga waktu itu lagi kuliah. Belum buat biaya kuliah. 500.000 non. Bagi-bagi semuanya. Tapi yang namanya orang bersyukur pasti adalah jalan. Nah, kebetulan nih di depan rumah yang tadinya sawah-sawah, yang sering kau lewati sekarang ini, dibangunlah tuh untuk perumahan, untuk kampus, dan untuk mall. Nggak lama kemudian, mallnya jadi nih. Mallnya jadi. Banyak tetangga-tetanggaku yang masuk ke mall ini, ngelamar kerja di mall ini, diterima. Karena memang orang kampung situ asli kan. Orang kampung sini asli, makanya diterima. Tapi gue gak minat karena gue udah capek, udah males kerja di mall. Udah hampir mau 8 tahunan ya. Hampir 8 tahun kerja di mall, bosen gitu kan. Dan gue paling gak bisa kerja yang di bawah naungan lampu tanpa ngeliat matahari langsung gitu. Oh, karena apa? Gak tahu. Gak ngerti. Setelah kerja di mall itu, gue kalau lama-lama di salah satu ruangan yang banyak lampu, males gitu loh. Pengennya di outdoor terus, ngeliat matahari, ngeliat alam. Kayak gitu. Gue bertahan dengan gaji 500.000. Ibu udah kesel dong. Tuh mall buka tuh, ngelamar sono. Anaknya ini, empok ini diterima tuh, anaknya bapak itu diterima, anaknya ini diterima. Gue bilang, bosan bu di mall mulu.
Mau kerja apaan lagi sih? 500 tuh nggak cukup. Gue selalu bilang, kalau bersyukur sih cukup. Kayak gitu. Kalau bersyukur sih cukup. Cobalah ngelamar, kata ibuku. Gue bilang, males bu, ini belum lama kerja di mall, masa di mall lagi? Coba aja dulu sih naruh lamaran, urusan diterima atau enggaknya belakangan. Gue kesel lah. Keluarlah, main gitu buat ngelangin marah. Main, gue mikir juga sih. Hai, angetnya belakang punggung saya. Ngapain? Mending bisa ngomong, gak bisa ngomong juga. Cuma gitu doang, kesel gue. Cuma gini doang kan. Sebel gue. Cetak lah. Lanjut ya. Yuk. Gue akhirnya setelah debat sama ibu, pergilah. Gue main nih. Pas main, akhirnya mikir. Oke lah, gue coba ngelamar gitu kan. Tapi cuma untuk ngelamar doang. Untuk ngelamar, naruh lamaran aja. Urusan terima atau enggaknya nanti. Gue bilang nih pulang ke ibu. Bu, yaudah deh mau coba ngelamar. Gitu kata ibu. Sambil bikin CV. Besoknya izin tuh alasan. Mau pergi ke kampus. Padahal enggak, mau ngelamar kerja. Oh alah. Tempat yang baru ya. Tempat yang baru. Setelah izin, perpustakaannya tutup dulu. Itu jam berapa ya? Jam 10 pagi lah. Karena memang mallnya buka jam 10 pagi kan. HRD-nya juga katanya rekrutmennya jam 10 pagi. Orang deket kok, tinggal buka pintu langsung depan rumah mall. Iya. Gitu ya. Tinggal jalan aja paling ya 10 menit dari rumah. Bikin CV. Yang paling gue benci kalau lagi ngelamar kerja adalah kenapa harus pakai hitam putih? Harus gitu ya. Wajib sih itu. Ya kenapa juga pakai hitam putih gitu. Paling benci gue, gedek gitu. Walaupun nggak tahu, walaupun dibilang dengan syarat hitam putih, nggak pernah tuh gue pakai hitam putih. Celana hitam paling atasannya terserah mau pakai batik kayak mau pakai apa kayak bodo amat. Jadi saat dibilang kok mas nggak pakai hitam putih, gue cuma begini. Emang harus ya? Diterima syukur enggak ya udah. Akhirnya udah tuh. Ya udahlah, tak pakailah hitam putih nih, nurutin gitu kan. Pakai syarat hitam putih, nanya ke tetangga nih yang udah diterima, dia diterima di mall itu di counter sepatu. Oke. Aku nanya, itu HRD-nya buka jam berapa? Datang aja bang jam 10 pagi-pagi ngapain? Di mana sih kantor HRD-nya? Karena itu masih baru, kantor HRD-nya belum tetap gitu loh. Dikasih tahu nih bang, lo kan tahu parkiran motor nih, parkiran motor, lurus, taruh lo ke kiri. Nah itu di sebelah kirinya tuh HRD sementara kata dia. Oh bukan yang di atas yang di gudang itu, bukan. Posisinya gini non, ini kan parkiran motor di basement, di atas ada gedung lagi, terus di gedung tuh jendela panjang banget. Nah, ternyata gedung itu digunakan untuk fitness center. Oh iya. Tempat nge-gym. Betul, suatu gym. Tempat nge-gym. Walaupun gue benci pakai baju hitam putih buat ngelamar, udahlah pakailah hitam putih. Itu jam 10 pagi ya. Jalan dari rumah. Pas mau memasuki area parkir motor itu, kaca nih, tempat gym itu kaca, bawah parkir motor. Sedikit lagi ini kacanya nih di atas. Ini aku lewat nih, lewat. Pas sedikit lagi mau masuk ke area basement, tak lihat kayak ada orang berdiri di belakang kaca itu, di dalam fitness center itu. Kan kacanya bening, otomatis kelihatan dong pagi-pagi jam 10. Aku kira cleaning service, posisinya tuh ngebelakangin. Jadi posisimu di sini nih, anggap aja lo gue ya. Ya. Jadi posisi dia berdiri gini nih ngebelakangin nih, sambil berdiri ngebelakangin, putih.
putih. Berdiri ngebelakangin putih, begini. Sambil goyang-goyang gini. Nah tadinya gue kira tuh orang, cleaning service. Nggak taunya. Lemper, pocica, pocong. Deket. Gue nengok langsung, plak. Itu si lempernya itu masih posisi ngebelakangin gitu loh. Posisi ngebelakangin. Dan gue inget banget di belakang dia tuh kayak ada alat buat apa sih? Buat latihan shoulders gitu loh. Buat latihan ini. Buat latihan pundak. Dia goyang-goyang gini terus. Gue liatin dari bawah, dia berhenti begini nih. Mungkin dia tahu kali ya ada yang merhatiin di bawah. Pas lagi posisi dia begini, goyang-goyang, aku di bawahnya, dia nengok begini pelan-pelan. Gue merinding, anjrit. Padahal cuma pocong doang. Dia nengok begini nih, ke arah kanan. Begini doang nih. Gue langsung, kaget kan. Pocica. Kita nyebutnya sekarang Mpok Cica aja ya. Jadi jarak dia sama aku tuh sekitar berapa meter ya? 5 meteran kali ya. Dia di atas, aku di bawahnya. Pas banget berdirinya tuh di posisi kaca yang bening, ngadap ke arah luar gitu. Kan arah luar masih kebun-kebun ya. Masih sisa tanah yang luas. Dia kayak merhatiin tanah luas, masih goyang-goyang gini. Pas aku merhatiin dia mungkin ngerasa ada orang yang lihat dia. Dia berhenti, langsung nengok begini. Aku kaget. Diem nunduk, dia begini lagi. Goyang-goyang lagi. Di tempat fitness center itu. Akhirnya udah bodo amat. Gue jalan menuju ke parkirannya, ke kantor HRD-nya itu. Nanyalah sama salah satu tukang parkir, nanya sama security, Mas kantor HRD-nya di sebelah mana? Oh Pak, Bapak lurus ke kiri nanti ada pintu kaca, masuk aja. Di situ ada resepsionis, tinggal tanya, mau lamar kerja ya? Kata security itu, iya mau lamar kerja. Akhirnya gue ikutin nih petunjuknya, lurus belok kiri di pintu kaca, benar. Di balik pintu kaca udah banyak orang tuh ternyata. Banyak banget orang. Ada kali mungkin sekitar 50-an orang lebih. Kebanyakan sih orang-orang sini dulu. Orang-orang perkampungan sini dulu. Dan ada tetangga juga sih. Ada tetangga juga yang ngelamar. Kata tetangga, "Lu ngelamar sini juga, Nan? Bukannya lu udah kerja di sono?" Hehehe. Dipaksa sama ibu gue gituin. Kalau nggak dipaksa gue nggak mau, males. Gue bosan kerja di mall. Udah tuh kata tetanggaku, taruh lamaran di resepsionis. Gue titip ke resepsionis, lamaran gue taruh. Gak lama kemudian lamaran diambil sama resepsionis. Pas lagi lamaran diambil, kebelet nih pipis. Aku kebelet pipis, Non. Gue nanya sama tetangga gue kan, tetangga gue kan sebut aja lah si R gitu kan. RR. Gue pengen kencing nih. Toilet di mana ya? Aduh Bang, gue nggak tahu Bang. Gue belum pernah masuk mall sini, kata tetanggaku. Nanyalah ke resepsionis, Mbak, untuk interviewnya masih lama nggak? Masih Mas, ini kan banyak mapnya. Paling ntar agak siang-siangan dipanggilnya. Oh ya udah, Mbak, toilet di sebelah mana Mbak ya? Di sini ada nggak? Oh di sini nggak ada Mas, hanya khusus untuk karyawan dan orang kantor, kata dia. Kalau untuk umum, Mas ke mall, di dalam mall. Mallnya ya belum buka kan, masih beres-beres, masih sepi gitu loh. Masih sepi. Akhirnya gue tanya, Mbak, di sebelah mana ininya Mbak? Toiletnya. Mas keluar nih dari pintu, lurus. Nanti pas ada pintu kaca yang besar, ada eskalator, di lantai 1 kata si mbaknya. Oh oke, kasih Mbak ya, gue bilang. Akhirnya udah tuh gue karena kebelet pipis, gue ikutin arahnya. Bener, pas masuk area mall, itu mall sepi banget, hening gitu loh. Tahu nggak sih, mall masih baru kan, suaranya kayak gitu loh, karena belum operasional. Suaranya gue langsung
Masuk enggak, masuk enggak, kayak ragu-ragu, masuk enggak. Akhirnya karena memang udah kebelet pipis, udah gue masuk aja, gue ikutin tuh, naik lantai 1. Nanti dari situ toko buku tuh di pojok, itu toilet mas ke situ aja. Oke. Aku keliling-keliling nih nyari mana toko bukunya, di ujung mentok, bener, gede toko bukunya, tertulis toilet. Wah gue lari, pas lari nyampe toilet, baru mau buka pintu toilet, bunyi nging. Di toilet, di mall bunyinya masuk toilet bunyinya nging. Oh. Sebelah kiri. Kiri kanan, Dua-duanya. dua-duanya bunyi. Ragu nih, buka pintu udah ragu. Masuk jangan. Kacanya kan besar nih, kaca wastafel toiletnya. Jadi buka pintu, ini pintu. Di belakang pintu kaca. Di sebelah kirinya toilet berjejer nih, ada 5 apa 4 gitu ya, gue lupa. Pokoknya berjejer kotak-kotaknya nih 1, 2, 3. Udah gue dalam hati gue udah kebelet banget, pengen banget pipis. Buka pintu toilet, gue masuk. Pintu kan ketutup kan, otomatis kan, krek gitu. Makin kenceng bunyinya, nging gitu. Aduh, gue ngerasa gue udah nggak enak nih, gue udah nggak enak, Udahlah, masuk ke toilet yang pertama. Karena memang saking sepinya kan. Pas lagi mau buka pintu toiletnya, gue ngeliat nih ke arah kaca begini. Loh kok ada bayangan gue di kaca? Dan itu ngadepnya ke... Iya, sama kayak gue pakai baju hitam putih. Dan itu diri gue sendiri gitu loh. Pas lagi buka pintu, gue ngeliat begini. Kok ada gue di kaca? Padahal kan kalau udah masuk box, otomatis seluruh badan gak kelihatan di kaca ya. Ini dia begini posisi diem, sambil melotot begini. Ya jadi gue kayak ngeliatin diri sendiri nih. Ini kayak ngeliatin diri sendiri. Aneh kan? Dan yang begonya lagi, yang bodohnya lagi nih, gue ngeliat diri gue sendiri, gue takut karena dia melotot. Ini yang di kaca bayangan gue melotot begini nih. Serem, gue ngeliat diri gue sendiri serem gitu loh. Tadi udah menutup pintu, pas nengok begini, dia posisi tegak begini, ngeliatin sambil melotot, gue langsung, hah? Itu gue. Keluar dari toilet, gue minggir-minggir nih, udah jalannya melipir gitu kan, jalan sambil ke samping, ketakutan begini. Itu pas saat gue ke samping, bayangan gue di cermin juga ngikutin begini. Pelan. Kaget gue langsung. Wah, gue lari nutup pintu. Dia masih di cermin, di dalam cermin itu. Kan aneh. Sampai sekarang? Ya nggak tahu. Jadi pas gue udah keluar dari toilet, nutup pintu, sempat ngeliat dia masih di dalam cermin. Ini bayangan gue masih di cermin. Tertinggal, jadi bayangan gue tuh tertinggal di cermin. Yang bodohnya lagi, ngeliat bayangan sendiri gue takut. Dipelototin sama dia begini. Ya sebab tatapannya dia juga beda gitu kan. Iya, padahal diri gue sendiri, sama pakai hitam putih, sama posisinya, cuma dia di dalam kaca. Keluar dari toilet, gue lari, cok. Ada tuh cleaning service. Ada apa mas? Enggak ada apa-apa mbak. Enggak ada apa-apa. Kenapa mas? Enggak kenapa-napa. Gue lari, langsung ke HRD lagi. Pas setelah jam 12 istirahat dulu, istirahat makan siang. Gue dipanggil sekitar jam 1-an kalau nggak salah ya. Nah pas jatahnya gue dipanggil interview, gue ngomong begini ke HRD-nya. Mbak, saya mundur aja deh mbak. Saya nggak jadi ngelamar. Emang kenapa mas? Nggak apa-apa. Loh, ini belum ngapa-ngapain loh. Nggak jadi mbak. Ya terima kasih. Dalam hati gue udah ketakutan. Buset, ini belum apa-apa aja gue udah digangguin kayak begini. 2 makhluk gitu loh. Satu yang di tempat fitness, satu lagi yang di toilet. Apalagi gue kerja di situ. Dan ternyata ada tetangga juga yang kerja di situ. Dia cleaning service di mall ini. Ya kalau malam ya begitu. Banyak yang digangguin. Banyak gangguan di situ.
Makanya sampai sekarang kalau aku ditawarin kerja di mall, nggak deh, udah bosen gitu loh. Iya. Udah bertahun-tahun kerja di mall lagi, udah nggak betah. Ya, jadi itu pengalaman gua waktu ngelamar kerja di mall. Bayanganku ketinggalan di kaca. Yang pertama ngelihat Pocica. pocica alias pocong di tempat fitness. Ya, jadi itu pengalaman saya waktu melamar kerja di mall dekat rumah. Dan please tolong banget kalau yang tahu mallnya di mana, saat lagi di komen jangan ditulis ya nama mallnya ya, jangan. Jadi itu aja cerita dari saya. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share. Runan Story with Baby Brenda. Everyone has story. Thank you. Dadah.